أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب وأنزل من السماء ماء فمنه الشجر ومنه الشراب جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب نحمده وتبارك وتعالى على المسببات والأسباب ونعوذ بنور وجهه من المعازة والعطاب ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب فمن عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب ومن أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا السراب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والأصحاب ما حبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ Masih semangat gak nih? Waduh, lemes banget nih semuanya nih. Masih semangat gak? Masih, aduh. Coba ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semuanya udah tahu ya nama anak? Kemarin udah tahu? Udah tahu ya perkenalan ya. Tapi Ustaz ulangin lagi ya biar antum tahu. Nama anak Afisena Muhib Zaidan ya. Antum bisa manggil ana dengan Afi atau antum bisa manggil ana dengan Sena ya. Terserah antum. Baik. Insyaallah di sini Ustadz cuma pingin sharing aja ya, sharing berbagi pengalaman Ustadz juga di sini. Tapi tentunya Ustadz juga ingin menyampaikan hal-hal poin-poin penting ya di muhadharah ini insyaallah. Baik, sebelum kita memulai, antum ada keinginan nggak untuk kuliah di luar negeri, kayak di Madinah, Al-Azhar, atau di tempat yang lain? Ada nggak salah satu dari antum? Ada. Tapi ada juga yang nggak mau ya? Ada ya? Nggak masalah ya, nggak masalah. Toib, antum belajar di pondok ini tujuannya untuk menanamkan agama ya, pemahaman agama, dasar-dasar agama ya. Itu sangat dibutuhkan nanti setelah kalian selesai dari pondok ya. Mau antum nanti selesainya SMP atau SMA, itu nanti sangat dibutuhkan agama ya. Nah, coba kalian bandingkan dengan teman-teman kalian yang di sekolah umum. Ya. Dari mereka masuk sekolah sampai pulang sekolah, ada nggak nilai-nilai agama yang dia dapetin? Kira-kira ada nggak? Nggak ada kan? Pelajarannya umum, ya. Teman-temannya juga bahasanya kita nggak tahu bagaimana, ada kholwat segala macam. Yang ada kita sekolah, dosa yang kita dapetin, ya. Nah, antum sekarang beruntung nih, ada di pondok ya, yang masya Allah pondoknya insya Allah bagus dan juga penanaman agamanya juga bagus. Ini kalian dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya pahala. Nah itu suatu keutamaan kalian di sini sekarang ya. Kalian jangan iri sama teman-teman kalian yang di luar. Waduh, teman saya kok enak ya bisa main HP, lihat Instagram, gini-gini. Waduh, itu dosa semua yang kalian bandingkan dengan orang-orang yang di luar sana. Di sini kalian masya Allah bangun pagi, sholat subuh, habis sholat subuh ngapain? Zikir ya, zikir. Habis itu baca Al-Quran. Wah, habis baca Al-Quran kalian beranjak lagi ngapain? Sholat syuruk. Nah, itu semua dari pagi saja udah mendapatkan pahala kalian ya. Apalagi sholat qobliyah sebelum
subuh, pahalanya seperti dunia dan seisinya, ya. Masya Allah, coba kalian bandingin sama orang-orang di luar ya, sholat subuh telat, ya. Aduh, subuhnya aja bangunnya jam 6 atau enggak sebelum mereka berangkat ke sekolah. Nah ini kalian beruntung sekali ya di sini ya. Tentunya kalian harus mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ana bersyukur sekali bisa disekolahkan di Pondok Al-Asr, yang mana kita ini bisa mendapatkan pahala dari bangun sampai kita tidur ya. Itu tabungan kalian nanti ya. Amalan ini tabungan kalian nanti. Taibnya, insya Allah kalian semua di sini mungkin tidak ada yang tidak semuanya ingin menjadi ustadz ya. Ada yang sebagian anak ingin jadi insinyur atau ingin seperti Presiden Jokowi ya. Ada nggak yang mau jadi presiden? Nggak ada. Nah, itu semua ya. Kalian mau cita-cita antum semua apapun ya, mau jadi ahli matematika ya, mau jadi insinyur, arsitek ya, atau kalian suka bidang IT ya, komputer ya, itu nanti kalian bisa dapetin di luar pondok ini ya. Mungkin dari kalian, aduh Ustadz, ana dari pondok sini sampai lulus gak belajar matematika gitu, matematikanya cuma sederhana doang gitu. Kalian jangan merasa kayak pesimis dulu, optimis ya. Teman-teman ana semuanya nggak secara keseluruhnya menjadi ustadz, nggak semuanya melanjutkan sekolah ke Madinah, Al-Azhar atau ke Sudan, Yaman, nggak semuanya. Ada teman ana yang dapat beasiswa ke Jepang, ada juga teman ana yang dapat beasiswa ke Prancis, ke Jerman. Kok bisa Ustaz? Bisa. Kalau antum ada keinginan pengen kuliah di luar negeri, pengen kuliah di atau enggak di perguruan tinggi negara ya, negeri kayak UI. Kalau di sini Bogor IPB ya. IPB. Kalian bisa. Apa sih yang nggak bisa? Semuanya bisa, asal kalian punya tekad ya, punya keinginan. Semua itu dibangun dari sekarang ya. Misalkan tujuan antum mau kemana nih? Ada yang mau Madinah. Nah, misalkan ada yang mau ngelanjutin ke Madinah, jadi antum fokusin, antum tekuni belajar bahasa Arab ya, tekuni pelajaran fikih, akidah. Atau enggak antum pingin melanjutkan ke kuliah luar negeri, pingin misal bidang IT, jadi antum pelajarin bahasa Inggris. Tentunya bahasa Inggris, terus matematika dasar-dasarnya dan lain-lain ya. Jadi kalian di pondok ini ya, di Pondok Al-Asr ini, mau nantinya kalian cita-citanya apapun, kalian bisa di pondok ini, bisa ya. Jangan merasa pesimis, waduh di pondok nih saya harus jadi ustadz nih gitu. Enggak ya. Jadi pondok ini tujuannya apa? Menanamkan itu nilai-nilai agama dan juga karakter kalian ya. Percuma nanti kalian udah lulus tapi nggak punya karakter yang bagus ya. Percuma kalian nanti setelah lulus SMP melanjutkan SMA negeri ya, kalian nggak punya nilai-nilai karakter yang bagus atau penerapan atau mengamalkan ibadah yang bagus ya, percuma. Maka dari itu kalian ini di sini tekad kalian harus bangun ya, tekad kalian nih. Misal kalian pingin mau jadi apapun ya, kalian tekuni, tapi jangan lupakan agama ya, nilai-nilai agama, ibadah semuanya itu sangat perlu sekali. Baik. Di sini siapa yang benar-benar serius pingin melanjutkan Madinah atau Al-Azhar? Ada nggak? Ada nggak?
Nggak masalah, nggak masalah. Ustadz nggak pernah eh, mematokkan kalian harus keterima Madinah, harus ke Al Azhar atau ke Sudan ya. Kalian menentukan masa depan kalian sendiri di sini ya. Orang tua kalian masukin ke pondok ya. Tujuannya biar karakter antum, agama antum itu bisa dipraktekkan ya. Mau di pondok mau di luar ya. Ditanemin, jadi di sini kita ditanemin, kita belajar ya, belajar agama itu nanti kita praktekkan ya. Kita praktekkan di luar, di dalam dan juga di luar pondok. Tidak masalah kalian mau nanti jadi insinyur salah satu kalian, atau jadi presiden nanti, atau DPR pejabat, nggak masalah ya. Tapi harus ingat ya, nilai-nilai karakter, akhlak yang bagus, lalu agama itu jangan dilupakan ya. Betapa banyak ya orang-orang luar sana nih lulus SMA favorit, lulusan UI, S2 UI, S3-nya di luar negeri, pas pulang jadi pejabat, tahu-taunya korupsi. Jadi apa yang didapati dari ilmu itu? Nggak ada, ya kan? Percuma. Jadi yang dia pelajarin dari SMA favorit, UI, lalu kuliah di luar negeri, apa yang dia dapetin? Ujung-ujungnya korupsi. Ya. Ujung-ujungnya nanti berbuat curang atau apa? Ya. Jadi percuma dong, ya. Mau sekolah di favorit, tapi dia malah melakukan hal-hal yang buruk, ya. Maka dari itu tujuannya pondok ini membentuk karakter, ya, akhlak yang bagus, ya. Kalian mau jadi apapun, yang intinya kalian tahu ini nggak boleh, ini boleh, ini halal, ini haram, ya. Dari mana kalian tahu ini halal, ini haram? Kalau misalkan kalian nggak menuntut ilmu, ya kan? Coba kalau kalian di luar nih, misalkan kalian belum masuk pondok, kalian tahu itu sholat, ya. Sholat takbiratul ihram, habis itu baca Al-Fatihah, iftitah dulu. Habis itu Al-Fatihah, habis itu surat pendek atau surat panjang, ruku segala macam sampai salam. Kalian cuma tahu itu doang kan? Kalau misalkan sebelum masuk pondok, tapi kalian tahu nggak apa itu rukun sholat, kewajiban sholat, sunnahnya sholat, ya. Kalian boleh nih takbiratul ihram nggak perlu mengangkat tangan. Jadi kalian langsung Allahu Akbar, nggak masalah. Itu sunnah, mengangkat tangan itu sunnah. Nah, dari mana kalian tahu dari ini? Nah, dari menuntut ilmu, ya. Jadi kalian itu bisa mengetahui, ya, di pondok ini kalian bisa mengetahui, ya, ilmu-ilmu seperti itu dari menuntut ilmu, ya. Makanya di pondok ini kalian dianjurin belajar agama, ya. Ini kelas berapa ini yang baru datang? Kelas 9 ya. Masya Allah. Kaifalukum nih, kelas 9. Ini nanti mau lanjutin SMA di sini enggak? Tadi Ustadz sampaikan ke semuanya, ya. Mau antum melanjutkan SMA di sini atau mau lanjut di sini, ya. Tapi kalian harus menerapkan nilai-nilai agama yang bagus, karakter yang bagus, adab yang bagus, ya. Percuma kalian udah belajar di pondok, ya, keluar dari pondok malah berubah, ya. Aduh, saya udah bebas nih, udah nggak di pondok, udahlah saya mau maksiat aja, pacaran lah, gitulah, ya. Aduh, percuma dong kalian udah belajar di sini 3 tahun, ya. Pas keluar dari pondok malah pacaran, ya. Buka sosmed isinya cewek-cewek, ya kan. Percuma, ya. Percuma kalau kayak gitu. Makanya nih ya, untuk kelas 9 nih, untuk kelas 9
Kalian mau lanjutin SMA di sini atau mau di luar, terserah antum, itu pilihan antum, ya kan? Nah, cuma apa yang dipelajarin, apa yang kita dapetin dari pondok ini harus kita terapkan, ya. Kita kasih contoh ke orang-orang nih. Saya ini lulusan Pondok Al Asr, akhlaknya bagus, ya, punya agama yang bagus, rajin beribadah kepada Allah, ya. Tunjukin ke mereka. Jadi itu dakwah itu bukan hanya dari kita menyampaikan duduk di majelis seperti ini, ya, kayak ustadz kayak gini. Enggak. Tapi dakwah itu bisa disampaikan dengan akhlakul karimah, ya. Kita tunjukin akhlak karimah kita gimana. Nah, jadi untuk kelas 9 ini, entar antum kalau misalkan mau ngelanjutin atau tidak, jangan lupa, ya, apa yang sudah dipelajarin di pondok ini jangan disia-siakan, ya. Insyaallah nih, insyaallah apa nih, bakal ngelakuin atau enggak? Ya, tentunya kita ustadz-ustadz di sini juga mengharapkan untuk kelas 9-nya tetap lanjut, ya. Tetap lanjut. Cuma itu semua pilihan ada di antum semua, ya. Antum mau di sini, ya, di Pondok Al Asr atau di luar, ya. Kalau misalkan antum nggak punya tekad yang kuat, ya, pingin jadi insinyur, DPR atau presiden sekalipun, ya, kalau kalian nggak punya tekad yang kuat, sama aja, ya, sama aja kayak orang-orang yang nggak belajar, ya. Makanya antum nih di pondok bisa kemana aja, ya. Mau kuliah di luar negeri bisa, mau ngambil yang kuliah jurusan umum bisa, asal kalian punya tekad itu, ya. Anak pengen jadi apa dulu, ya. Jadi kalian harus tahu diri kalian ini mau jadi apa. Apa mau jadi apa? Bagian manajemen, ya, ekonomi, atau kalian mau kerja di apa, di perusahaan, ya, perusahaan misalkan mobil, teknisi mesin, kalian suka mobil atau motor, ya. Mau kalian di pondok, mau kalian di luar, bisa, kita bisa belajar itu, ya. Jadi kalian itu di pondok jangan merasa pesimis, ya. Aduh, saya ini di pondok paling jadi ustadz doang. Enggak, itu pilihan antum, ya. Ustadz sendiri pun sebelum masuk ke Al-Azhar, ustadz daftar ke UI, ustadz daftar ke IPB, ke UGM, ya. Cuma ustadz gak terima, ya, gak keterima. Soalnya ustadz ngambilnya psikolog, ya. Ustadz suka psikologi sama pendidikan, ya. Nah, cuma ustadz gak keterima, ya. Akhirnya ustadz ngelanjutin ke Al-Azhar, ya, ngambilnya juga psikologi sama pendidikan Islam, ya. Jadi ustadz tuh di Rosat Islamiyah itu ada pelajaran psikologi sama ada pendidikan Islam juga, ya. Jadi kalian bisa, ya, mau daftar kemana aja bisa, ya. Teman ustadz nih, ya, dia itu orangnya biasa-biasa aja, nggak terlalu pinter di dalam agama, tapi umumnya bagus, ya, di pondok ini, ya, di pondok. Habis selesai pondok dia ngelanjutin ke Perancis, nah, dapat beasiswa. Nah, ada juga teman ustadz, ya, dia biasa aja, umum gak bagus, agamanya juga biasa aja, tapi lanjutin kuliahnya kemana? Ke Turki. Wah. Ada yang mau nggak ke Turki? Ada yang mau nggak? Gimana sih kok diam semua? Nah, kalian itu harus punya cita-cita itu tinggi, ya. Jangan sekedar lulus UI doang gitu. Atau yang penting aneh jurusannya umum gitu. Kalian itu harus tinggi, ya. Kalau bisa yang di luar negeri kenapa enggak, ya? Kalau bisa ke luar negeri, ya. Nanti kalau misalkan kalian targetnya ke luar negeri, jatuh-jatuhnya, ya, misalkan kalian gak nyampe nih ke luar negeri, jatuh-jatuhnya nanti di Indonesia tapi kuliahnya di UI, ya, IPB, UGM. Nah itu, makanya kalian harus punya cita-cita tinggi, ya. Dari situ nanti kalian jatuh-jatuhnya, ya, paling ke
ke UI, UGM ya. Kalau misalnya kalian yang penting UI gitu. Nanti kalian gak keterima UI, jatuh-jatuhnya kemana? Ya paling ke yang swasta ya, Muhammadiyah atau apa? Kalau di sini apa nih? Universitas di sini yang swasta. Apa? Atau kalian tahu ini apa? Yang dari Ciputat ada nggak di sini? Nggak ada ya. Ada kayak namanya UPM ya, Universitas Pamulang. Nah, ya paling ntar jatuhnya kayak gitu lagi ya. Atau kalian pasang cita-citanya habis lulus SMA, aneh pengen lanjutin yang penting kuliah umum aja. Nanti jatuh-jatuhnya ya udah nggak keterima ya kan. Makanya kalian tuh harus pasang cita-citanya itu tinggi, setinggi-tinggi mungkin. Kuliah luar negeri, ambil kuliah apa? Ya, misal kuliah hukum atau kuliahnya tentang finance, ya, manajemen. Nanti jatuh-jatuhnya ya, atau kalian gagal-gagalnya kalian bisa keterima di UI, IPB, UGM. Nah, itu makanya dari sekarang kalian harus punya pasang target yang kuat, yang besar ya. Kalian tulis di lemari kalian, saya pingin ke universitas apa? Misalkan Universitas British Columbia, tahu nggak British Columbia di mana? Iya, Columbia di Kanada ya. Jurusannya apa? Jurusannya hukum. Nah, kalian pasang tuh di lemari, pasang target biar kalian punya cita-cita yang tinggi, biar tahu oh iya saya ini pingin kuliah di British Columbia gitu ya. Tapi gimana cara saya bisa ke British Columbia ini? Saya harus giat belajar. Nah, jadinya kalian terpacu ya. Jadinya pingin nih, waduh saya harus belajar nih, harus giat nih. Nah, cuma kalian harus ingat ya, agama dan karakter yang bagus, akhlakul karimah itu harus kalian terapkan ya. Mau kemanapun kalian berada ya, dimanapun kalian berada, nilai-nilai agama itu harus diterapkan ya. Jangan sampai kalian kuliahnya di Jerman, di Prancis, Turki, di luar negeri, kalian ngikut sama yang gak belajar agama ya. Jadinya malah bermaksiat di sana ya. Jangan sampai. Makanya belajar di pondok itu diajarin tentang agama ya, ditanemin nih agamanya biar kuat. Nanti kalian mau kemanapun terserah kalian, kalian bisa tahu nih, ini salah, ini benar, ini halal, ini haram ya. Dari mana kalian tahu ini halal, ini haram, ini sunnah, ini enggak? Dari mana? Kalau misalkan kalian gak di pondok, ya kan? Nah, makanya kalian tuh di pondok ini bersyukur ya. Dari kecil udah diajarin agama ya. Kalau SMP, SMA negeri ya, SMA negeri, SMP negeri, yang swasta juga ya, itu nggak diajarin yang halal yang mana, yang haram yang mana, yang tidak boleh mana, yang diboleh dilakukan mana, itu nggak diajarin. Jadinya pas keluar negeri, udah bebas mereka ya, mau kemana aja bebas ya, melakukan maksiat bebas ya. Nah itu, makanya kalian praktekkan ini ya, praktekkan apa yang sudah dipelajarin di Pondok Al-Azhar. Baik. Baik, insyaallah Ustadz akan menyampaikan, ini adalah kitab yang Masya Allah ya. Dulu Ustadz belajar kitab ini sama masyaikh di Azhar ya, masyaikh di Azhar. Jadi ada namanya Syekh Ahmad Thayyib ya, beliau ini salah satu rektor di Al-Azhar ya. Tahu rektor enggak? Pimpinan ya, pimpinan di Al-Azhar. Nah, judulnya apa? Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nah, ini adalah adab murid terhadap diri sendiri ya. Loh Ustaz, kok adab ke diri sendiri gitu? Iya, jadi
kita ini punya adab untuk diri kita sendiri ya. Bukan ke orang lain juga ya. Ke ustadz, ke teman, ke tetangga ya. Ada juga adab kepada diri sendiri, terutama kepada kita thalibul ilm ya. Nah, di sini penulisnya adalah Imam Badruddin Ibnu Jamaah ya. Imam Badruddin Ibnu Jamaah ini dia adalah al-qadi, yaitu adalah hakim ya. Kalau misalkan pada zaman dahulu ya, pada zaman daulah yang masih ada daulahnya ya. Kalian tahu daulah nggak? Kerajaan ya. Daulah Utsmaniyah. Ada yang tahu nggak Daulah Utsmaniyah? Hah? Tahu? Daulah Utsmaniyah itu adalah kerajaan Islam terakhir ya. Kerajaan Islam terakhir. Nah, Imam Badruddin Ibnu Jamaah ini ya, dia hidup pada zaman, ada tahu nggak Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi tahu? Beliau ini hidup pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu ada di mana? Di Mesir ya, di Mesir ya. Jadi kalau kalian ke Mesir nanti bisa melihat kerajaannya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Masih ada sampai sekarang. Kerajaannya, bentengnya ya, itu masih ada. Nah, di sana ya, Imam Badruddin Ibnu Jamaah jadi hakim. Apa itu hakim? Jadi kalau misalkan kalian ke pengadilan ya, pengadilan, kita menghadap ke hakim. Hakim, saya dicurangi oleh fulan. Si Imam Badruddin Ibnu Jamaah ini dia adalah hakimnya ya. Jadi zaman dahulu itu hakim itu harus benar-benar ahlul ilm ya, harus benar-benar ahlul ilm. Dia harus bisa berlaku adil banget ya, nggak bisa berat sebelah ya. Pada zaman dahulu tuh nggak ada namanya suap menyuap ya. Ya, jadi nggak ada di sana ya. Benar-benar ahlul ilm, dia tahu yang mana yang haram, mana yang halal, mana yang dibolehkan, mana yang enggak. Nah, jadi Imam Badruddin ini ya, dia itu adalah hakim. Hakim di 3 daerah ya. Yaitu adalah di Baitul Maqdis. Ada yang tahu nggak Baitul Maqdis di mana? Palestina. Lalu Syam daerah mana? Suriah, Yordania. Nah, beliau di 3 daerah tersebut ya. Nah, Imam Badruddin ini dia adalah hakim, orang yang pertama menjabat 3 daerah. Nah, saya jadi hakim di 3 daerah ya. Jadi zaman dahulu tuh satu hakim di 1 daerah ya. Tapi Imam Badruddin ini enggak. Dia ada di 3 daerah, di Mesir, di Syam, sama di Baitul Maqdis ya. Jadi beliau ini benar-benar dipercayai banget sama kerajaan Islam pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu adalah kerajaan Salahuddin Ayyubi sama kerajaan Mamluki ya. Jadi setelah kerajaan Salahuddin Ayyubi itu runtuh, jatuh ya, kerajaan yang selanjutnya itu adalah kerajaan Mamluki ya. Jadi zaman dahulu itu estafet ya. Estafet setelah Hasan bin Ali menyerahkan tahta kerajaan atau khilafahnya ke siapa? Ada yang tahu nggak? Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khilafah. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal, diturunkan ke anaknya. Lanjut diturunkan. Jadinya daulah disebutnya Umayyah. Daulah Umayyah. Lanjut lagi jadinya daulah Abbasiyah ya. Lanjut lagi ada daulah Andalusia. Andalusia di mana? Spanyol. Ya, jadi di Spanyol itu ada kerajaan Islam ya. Ada yang tahu nggak kerajaan Islam di Spanyol? Nah, ini ntar kita pelajarin sejarah ya. Nah, dulu itu Islam berjaya banget ya. Islam itu sangat berjaya sampai Eropa itu sempat diduduki oleh orang-orang Islam ya.
Spanyol, Prancis itu pernah diduduki oleh orang Islam. Ya. Terus kalau kalian tahu Yunani, ya, Yugoslavia, Rusia, ya, Ukraina itu dulu yang menguasain orang-orang Islam. Ya. Cuma sekarang sudah runtuh ya kerajaan Islamnya, dan juga nilai-nilai Islamnya dihilangkan di sana. Jadi benar-benar nggak ada asar atau peninggalan Islamnya di sana. Baik. Jadi Imam Badruddin ini ya pada zaman itu dia menjadi hakim di zamannya Daulah Mamluki ya. Jadi beliau ini satu zaman dengan Imam Nawawi. Ada yang tahu nggak Imam Nawawi? Ya. Kalau Imam Nawawi ini ada yang bilang beliau ini setiap hari puasa, ya. Setiap hari ini beliau puasa. Ada dalam riwayat lain beliau ini puasa setiap hari dan diyakini jadi wali Allah, ya. Ini riwayat ya, riwayat lain, ya. Cuma kita wallahu alam benar apa enggak, ya. Cuma sanadnya enggak sahih, ya. Nah, cuma Imam Nawawi ini sudah terkenal ya namanya. Kalian semua insyaallah tahu ya, Arba'in Nawawi, kalian tahu kan? Nah, itu beliau yang mengarang ya. Baik, jadi Imam Badruddin ini satu zaman, jadi satu zaman dan juga teman kerabatnya Imam Nawawi ya. Jadi kalau kalian punya teman, deketin orang-orang yang Masya Allah ya, seperti Imam Nawawi atau Imam Badruddin Ibnu Jamaah ya. Insya Allah nanti kalian ngikut ya, kalian ngikut, bisa mengikuti jejaknya teman kalian itu. Baik. Sekarang adab murid terhadap dirinya sendiri ya. Yang pertama itu adalah pensucian hati dari sifat yang tercela ya. Pensucian hati dari sifat yang tercela ini bagaimana? Jadi kata Ibnu Jamaah, an yutahhira qalbahu min kulli gish wa danas wa hasad wa su'i aqidah wa khuluq. Ya, jadi salah satu yang harus diperhatikan bagi kita ya, thalibul ilm ya. Kalian thalibul ilm atau thalibul ini? Apa? Thalibul manfaat. Minta uang dari orang tua setiap bulannya. Kalian ini adalah thalibul ilm ya. Kalian kesini disebut thalibul ilm ya. Di sini adalah poin pertamanya pensucian hati dari sifat yang tercela, yaitu adalah membersihkan hati dari apa? Dari sifat curang ya, benci, dengki ya, atau akidah yang buruk ya. Jadi kalian sebagai thalibul ilm harus menjauh dari sifat-sifat seperti ini. Hasad ya, jangan kalian itu mempunyai sifat hasad. Ada yang tahu nggak hasad itu seperti apa? Dengki ya. Misalkan teman kalian ini mempunyai barang apa, nah kalian dengki nih, aduh kok ini orang punya barang seperti ini ya. Nah, itu ada namanya hasad ya. Kayak gitu namanya hasad, dengki ya. Atau dia mempunyai sifat gish, sifat curang ya. Curang itu banyak ya, definisinya sangat luas banget ya. Bisa curang dalam ujian, curang dalam berjualan segala macam. Nah itu nggak pantas untuk kita yang thalibul ilm ya. Jadi harus dibersihkan sifat-sifat itu ya. Apa aja sifat-sifatnya tadi? Curang, benci, dengki, dan juga akidah yang buruk ya. Akidah yang buruk itu seperti apa sih? Kalian tahu nggak akidah yang buruk seperti apa? Hah? Ada yang tahu nggak akidah yang buruk itu seperti apa? Coba antum, akidah buruk itu seperti apa? Apa coba antum bayangin yang nggak pantas dilakukan itu apa? Apa? Banyak. Ya, durhaka kepada orang tua, ya, durhaka, berbohong, ya. Itu akhlak yang buruk ya. Makanya untuk kalian ini harus menjauhi akhlak yang buruk tersebut.
Kenapa kok kita harus menjauhi sifat-sifat dengki, benci, curang sama akhlak yang buruk ya? Karena ya menuntut ilmu itu seperti ibadah ya. Ibadah. Kalau sholat itu adalah ibadah tubuh ya, ibadah fisik. Kalau misalkan menuntut ilmu itu adalah ibadah hati ya. Jadi menuntut ilmu itu juga adalah ibadah. Nah, ibadah kalau misalkan kalian sholat, sebelum kalian sholat itu harus melakukan apa? Wudu, ya kan? Nah, wudu ini menghilangkan apa? Apa? Kotoran atau najis yang ada di tubuh kita. Nah, sama halnya juga ibadah hati ya, atau menuntut ilmu. Ibadah hati itu juga ada hadas atau najisnya. Apa hadas dan najisnya? Hadas dan najisnya pada ibadah ilmu itu adalah kedengkian, rasa benci, ya, hasad, itu curang, sama akhlak yang buruk. Nah, makanya dari kalian ini harus dibersihkan dulu nih, yang punya sifat-sifat seperti ini, ya, dihilangkan dulu. Baru nanti kalian setelah membersihkannya, menuntut ilmu itu enak banget, ya. Kayaknya nikmat kita. Mungkin kalian nih yang masih males-malesan atau masih kayaknya pas menuntut ilmu dengerin ceramah ustadz nih, kok ada yang tidur-tidur nih. Nah, kayak gitu tuh. Siapa tuh? Itu harus dikoreksi dulu nih hatinya. Nah, mungkin rasa males kita menuntut ilmu itu ada yang salah di hati kita. Mungkin ada sifat yang kita keluarkan ini nggak pantas ya. Misalkan kayaknya saya ini dulu pas liburan kemarin pernah marah ke orang tua, atau disuruh pernah bentak ke orang tua. Misalkan disuruh beli sesuatu, bilang kita atau enggak gitu ya. Nah, ini perlu dikoreksi ini. Kita harus koreksi lagi. Apa yang salah di diri kita? Kok setiap menuntut ilmu ini kita agak males ya, kayak nggak semangat ya. Nah, ini harus dibersihkan dulu ya, dikoreksi dulu ya. Apa yang perlu dikoreksi tadi? Sifat curang ya, dengki, kebencian, sama su'ul khuluq ya, su'ul akidah atau sifat yang buruk. Baik. Itu poin pertama tadi apa? Pensucian hati ya. Pensucian hatinya dari apa? Dari khabis sama najisnya. Ya, khabis sama najisnya apa? Yaitu tadi kecurangan, kedengkian, lalu sama su'ul khuluq ya, sama gish. Ya, atau berbuat curang. Yang kedua ya, yang kedua ini adalah memperbaiki niat. Ya, memperbaiki niat. Nah, ini untuk kalian yang di sini mungkin ada sebagian dari kalian yang niat ke pondok ini bukan atas kemauannya sendiri ya. Pasti ada ya. Ada enggak? Ada ya. Ini harus diperbaikin lagi niat kalian ya. Yang tadinya niatnya itu cuma keinginan orang tuanya, kalian harus pasang niat lagi. Saya harus mempunyai niat untuk menuntut ilmu ya, menuntut ilmu, mengambil ilmu ya. Nah, ini harus ada ya, pasang niat dari sekarang ya. Kata Ibnu Jama'ah ya, husnul niyyah fi talabil ilm bi an yaqsuda bihi wajhillah ta'ala wal amalu bihi wa ihya'us syariah wa tanwir qalbah wa tahliyatu batinuh wal qurbu minallahi ta'ala yaumal qiyamah. Kata Ibnu Jama'ah, berniat baik dalam menimba ilmu yaitu dengan bermaksud untuk mendapatkan ridho Allah. Ya. Jadi niat kita dari sini harus dibenarkan. Yang tadinya kita kesini karena ridho orang tua, kita benarkan lagi untuk ridho Allah ya. Lalu wal amalu bihi, kita mengamalkannya, ilmu yang sudah kita dapat walaupun sedikit diamalkan.
wa ihya'us syariah, yaitu adalah menghidupkan syariah, menghidupkan apa yang sudah kita pelajarin, ya. Nah, misalkan kalian sudah mempelajari apa? Bab-bab salat, ya, bab-bab salat. Kalian hidupkan itu, ya. Salatnya dibenarkan, ya. Yang tadinya kalian apa? Wudunya nggak benar dibenarkan, ya. Hidupkan lagi, ya. Ihya'us syariah ini, ya, menghidupkan amalan-amalan syariah, ya. Wa tanwir qalbahu, yaitu adalah menyinari hatinya, ya. Jadi menuntut ilmu itu bisa menyinari hati kita semua, ya. Wa tahliyatu batinuh, yaitu adalah menghiasi batinnya. Menghiasi batinnya itu dengan apa? Dengan menuntut ilmu ini, ya. Dengan menuntut ilmu kalian bisa menghiasi batin kalian semua. Akan ada namanya inner beauty. Tahu nggak inner beauty? Inner beauty. Nah, luarnya biasa-biasa aja, tapi dalamnya, masya Allah, bagus. Nah, dari mana nih kita dapat inner beauty-nya ini? Ya ini, dari adab ini, ya, dari adab akhlak yang bagus, lalu menuntut ilmu. Ini bakal apa? Menyinari batin kita, ya, atau menghiasi batin kita, ya. Kalian mau mukanya sejelek apapun, tapi ibadah kalian bagus, itu dinilai Allah, masya Allah, ya. Ya. Mungkin kalian malu, ya, muka saya ini kok biasa aja, ya. Tapi kalian jangan malu, ya, terhadap Allah, ya. Yang penting Allah itu melihat dari hatinya, bukan dari fisik kita, ya. Nah, maka dari itu perbaiki niat kalian semua, ya. Ada salah satu ulama, ya, ulama terdahulu, dia namanya Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah ulama terdahulu, ya. Nah, dia bilang ma'allajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Nah, katanya, tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku, ya. Maksudnya apa? Jadi niatnya itu terus diperbaiki, ya. Yang kalian tadi niat awalnya ke sini pengen masuk pondok, ya, pengen menuntut ilmu, ya. Di tengah perjalanan niat kalian berubah. Aduh, saya pengennya main-main deh. Aduh, saya pengennya leha-leha deh, santai-santai, turu di pagi hari. Nah, itu diperbaikin lagi niatnya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri ini, ya. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Jadi niatnya itu selalu diperbaikin, ya. Selalu dikoreksi. Ini benar gak niat saya? Sudah benar gak? Kalau salah sedikit diperbaikin. Salah sedikit diperbaikin. Nah, ini niat awal itu harus diperbaikin, ya. Seperti hadis Arba'in Nawawi pertama apa? Innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Semua perbuatan itu diawali dengan niat, ya. Dengan niat. Kalau misalkan niat kalian di sini cuma biar lulus, ya nanti kalian bakal lulus, ya kan? Kalian tuh bakal lulus di sini. Tapi kalau kalian niatnya buat belajar agama, buat menuntut ilmu, nanti kalian pasti akan mendapatkan ilmu tersebut. Pasti kalian bisa mengamalkan ilmu tersebut. Makanya niat itu harus diperbaikin, ya. Innamal a'malu binniyat. Baik. Memperbaiki niat tadi sudah. Lalu yang ketiga yaitu adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, yang ketiga ini adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, kalian ini masih muda nih. Semuanya dengerin nih. Kalian ini masih muda, ya. Jangan sampai kalian nanti sudah tua seperti Ustadz ini, ya. Ada yang tahu nggak umur Ustadz berapa? Berapa kira-kira? 34 lagi. Keterlaluan ente. 25, ya. Ustadz ini umurnya 25, ya. Ada nih
hal-hal yang Ustadz sesali ya dari dulu, kenapa Ustadz gak melakukan ini itu ya pas di pondok. Pertama itu apa? Murojaah Al-Quran ya. Ustadz itu dulu cuma menghafal ya, hingga selesai Ustadz menyesal kenapa Ustadz dulu enggak mengulangnya aja. Lebih baik memungkinkan walaupun hafalannya sedikit daripada banyak tapi lupa-lupa. Nah, itu yang perlu kalian manfaatkan waktu kalian di sini ya. Nah, jangan sampai juga kalian udah lulus, nanti setelah lulus bingung mau ngapain ya. Aduh, mau lulus mau lanjut kemana? Agama kurang baik, lalu umumnya juga biasa-biasa aja ya. Kalian jadinya bingung ya. Kenapa kok saya dulu enggak tekunin aja di agama? Kenapa saya enggak ditekunin aja umumnya? Nanti bakal kalian ada rasa penyesalan ini nanti ya. Setelah kalian lulus SMA atau lulus SMP nanti mungkin akan ada rasa penyesalan ini. Nah, makanya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ini sangat penting ya buat kalian. Terutama kalian ini masih muda ya. Masih muda, masih banyak waktunya. Nanti kalau udah nikah sibuk ya, ngurusin keluarga, nyari duit ya. Kayak Ustadz seperti ini susah buat menghafal lagi, mengulang lagi, susah. Karena waktu Ustadz ini sudah terbagi buat antum, buat pondok. Nah, buat antum semua ini waktu kalian itu buat diri kalian ya. Kalian belum kerja, belum punya istri, ya kan? Apa kalian udah ada yang punya istri nih? Hah? Kalian ini waktunya masih banyak, masih single, masih jomblo ya. Masih jomblo. Jangan mikirin cewek dulu deh gitu. Mikirin cewek itu kalau kalian itu mikirin cewek itu nanti kalau kalian udah selesai kuliah ya, atau kalian udah punya pekerjaan, baru tuh kalian mikirin siapa pasangan kalian ya. Ya, jangan sampai kalian ini belum punya penghasilan atau apa-apa udah nyari aja pasangannya siapa nih. Waduh, kayaknya nih cocok nih buat Ani nih. Nah, jangan kayak gitu ya. Maksimalkan usia muda kalian ini, maksimalkan ya. Maksimalkan dengan apa? Menuntut ilmu ya. Kapan lagi coba kalian menuntut ilmu agama ya? Coba deh tanya orang tua kalian, nyesel nggak masuk pondok dulunya? Coba tanya nanti pas di rumah, Bi, Umi, nyesel nggak dulu nggak belajar agama dari awal? Pasti bilangnya nyesel, pasti. Kenapa? Soalnya baru tahu agama itu sekarang. Ya, ternyata agama itu perlu banget buat kehidupan kita ya. Kayaknya dulu tuh Umi, Abi, Antum tuh kayaknya terlalu fokus dengan umum ya, dengan duniawi ya. Yang ukhrawinya, yang akhiratnya terlupakan. Padahal tujuan utama kita hidup ini apa? Untuk ibadah ya. Nah, makanya ini kalian harus tahu ya. Nanti kalian mati di kuburan yang seukurannya cuma 1,8 2 meter kali 2 meter. Ya. Kekayaan yang kalian dapetin ya, harta yang kalian kejar selama ini, cita-cita kalian yang kejar selama ini ya, bakal sia-sia nanti kalau misalkan ibadah kalian enggak dimaksimalkan ya. Makanya kalian ini semua harus memaksimalkan usia mudanya dengan menuntut ilmu dan juga mengamalkannya, jangan sampai lupa ya. Menuntut ilmu tapi enggak mengamalkan sama aja ya. Sama aja itu kalian belajar teori doang tapi enggak ada prakteknya. Nah, lalu kata Ibnu Jamaah ya. Nah, ini anjuran dari ulama terdahulu ya. Yaitu adalah anjurannya meninggalkan keluarga dan juga merantau ya. Jadi ini buat kalian ya. Zaman dahulu itu ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Semuanya ulama-ulama terdahulu
itu pasti mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, ya. Imam Bukhari, ada yang tahu nggak Imam Bukhari? Tahu ya, Imam Bukhari tahu ya. Nah, ada yang tahu nggak Imam Bukhari ini dari negeri apa? Ada yang tahu nggak? Namanya Bukhara, ya, Bukhara. Itu nama daerah ya, Bukhara. Ada di daerah kalau nggak salah Tajikistan atau Uzbekistan, saya lupa. Pokoknya di daerah Tantan ya, Tajikistan, Uzbekistan ya, Kirgistan. Nah, itu daerah Bukhara. Imam Bukhari itu menuntut ilmunya sampai ke Mesir ya, dari Asia ke Mesir. Ada yang juga belajarnya sampai ke Syam, Suriah ya. Itu perjuangan banget, meninggalkan ibu, meninggalkan adik-adiknya, saudari-saudari, saudaranya juga ya. Zaman dahulu itu perjalanannya jauh ya. Bukan antar daerah lagi, tapi antar negara ya. Jalan kaki ya, perbekalannya secukupnya aja ya. Bahkan ada ya dulu ulama dia menjual tanah, menjual rumahnya buat apa? Buat menuntut ilmu. Ya. Itu perjuangan mereka banget ya. Sampai sekarang kita bisa pelajarin kitab-kitabnya Imam Bukhari ya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, itu dari perjuangannya beliau ya. Pahalanya terus mengalir sampai sekarang ya. Itu Masya Allah banget ya. Dari beliau meninggal sampai sekarang ilmunya masih kita pakai ya. Kalau nggak ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita bingung ya. Yang mana sih dalil bab sholat, dalil bab wudu. Nah, ini kita harus bersyukur banget ya sama ulama-ulama terdahulu yang hamasa, semangatnya itu sangat kuat sekali. Nah, mungkin nanti dari salah satu dari antum ini bisa membuat buku yang lebih mutakhir lagi, yang lebih kontemporer lagi daripada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ya. Mungkin kalian lebih perinci lagi, bisa. Tapi itu harus dengan semangat kalian ya, harus dari semangat kalian juga. Dan juga rasa giroh kalian, semangat dan juga niat kalian harus dibenarkan. Nah, makanya anjuran meninggalkan keluarga dan merantau ini adalah salah satu anjuran dari penuntut ilmu ya. Kenapa sih harus meninggalkan keluarga ya? Karena kalau misalkan kalian menuntut ilmu ya, misalkan rumah kalian dekat di sini ya, daerah Cidokom juga. Sini namanya Cidokom kan ya? Nah, misalkan kalian daerah Cidokom rumahnya misalkan 50 meter dari pondok ya, bisa pulang pergi. Nah, oh, ada juga yang rumahnya dekat di sini. Oh, misalkan dia pulang pergi nih, ya, habis dengerin kajian, pulang ke rumah, ya. Nanti pas nyampe rumah lupa sama apa yang disampaikan di kajian, ya. Karena apa? Karena udah ada keluarga, ya, canda gurau dengan keluarga segala macam. Jadinya yang udah dipelajarin di muhadharahnya lupa, ya. Tadinya mau mengamalkannya pas pulang, jadinya nggak mau mengamalkan. Nah, itu ya. Makanya anjuran meninggalkan keluarga itu adalah salah satu anjuran dari penuntut ilmu, ya. Jadi kalian ini bukan yang pertama kali ya. Maksudnya orang-orang terdahulu itu juga seperti itu, meninggalkan rumahnya, bahkan sampai ada yang menjual tanahnya. Kalian ini masih enak ya. Kalian masih enak dibiayain, ada tempat tinggal ya. Kasur enak, empuk ya. Dulu tuh kalian kalau di zaman dahulu kalau ingin menuntut ilmu bingung mau tinggal di mana. Jadinya apa? Tinggal di masjid. Alasnya cuma lantai doang ya. Makan juga secukupnya ya. Itu kalian sekarang 3 kali sehari enak ya. Makan sudah disediakan, tempat buat tidur udah ada ya. Mandi bisa 2 kali sehari. Apa di sini mandinya sekali sehari? Hah? Atau nggak mandi sama sekali, ada nggak? Di sini kalian enak banget, sudah nikmat ya. Kalian duduk manis ya, kalian duduk manis sudah
dapat ilmu. Ya, kalau di sana zaman dulu harus kemana-mana. Misalkan Syekh Imam Malik ada di masjid ini, Masjid Al Azhar misal. Nantinya Imam Malik bakal ke daerah Dramaga. Nah, kalian kalau zaman dahulu dari Al Azhar ini harus ke Dramaga jalan kaki. Ya, itu buat satu hadis doang. Nah, kalian di sini duduk manis, enak, sudah bisa disampaikan 10, 15, bahkan Arba'in Nawawi sudah lengkap di buku. Ya, nggak perlu kalian cari-cari kemana-mana. Nah, makanya orang zaman dahulu itu, masya Allah ya, semangatnya itu kuat sekali. Cuma satu dalil, ya, misalkan dia ingin dengerin satu dalil tentang sholat, tapi daerahnya ada di Semarang, dari Bogor ke Semarang. Dia langsung ke Semarang saat itu juga, pergi jalan, terserah mau ikut sama orang, ya pokoknya saya harus ke Semarang. Nah itu para ulama terdahulu itu semangatnya tinggi banget ya. Karena apa? Yaitu belajar agama itu walaupun sedikit yang kita dapetin, tapi hikmah dan kemuliaannya itu sangat berharga di mata Allah. Nah, jadi kalian di sini seharusnya lebih semangat lagi ya. Kalau misalkan ada yang males-malesan atau apa, itu harus diperbaikin lagi niatnya ya, diperbaikin lagi. Lalu ini keberapa nih? Keempat ya. Keempat, qanaah dan sabar. Nah, qanaah dan sabar, ada yang tahu nggak qanaah itu apa? Qanaah. Nah, qanaah itu adalah bersyukur, merasa cukup apa yang sudah didapetin ya. Merasa cukup itu ya, apa yang kalian sekarang punya itu syukuri ya. Qanaah itu seperti itu ya. Jangan sampai kalian melirik kanan kiri yang melebihi dari antum semua ya. Kalau misalkan kalian ada rasa seperti itu, lihat ke bawah kalian ya. Lihat ke bawah kalian. Misal kalian punya sepeda, lalu ngelihat orang pada naik motor, kalian langsung ada rasa kayaknya saya pengen deh punya motor. Nah, nanti pas kalian punya motor, ngelihat yang punya mobil, ada rasa lagi, kayaknya enak nih punya mobil, adem, gak kena hujan. Nanti pas sudah punya mobil, ngelirik lagi ke atas, enak nih naik helikopter. Nah, jadi rasa keinginan itu nggak habis-habis ya, nggak habis-habis. Coba kalian bersyukur, jalan kaki. Kalian bersyukur bisa jalan kaki, lihat ke bawah kalian, banyak orang yang nggak punya kaki, ada juga atau dia cacat kakinya jadi nggak bisa jalan sempurna. Nah, terus kalian kalau punya motor doang, lihat ke bawahnya kalian, bersyukur ada motor ya, daripada jalan kaki. Itu ya, cara untuk bersyukur itu seperti itu ya. Jadi kalian harus bersyukur ya, punya rumah, punya baju ya. Masih banyak orang yang nggak punya baju ya. Di Papua sana pakaiannya cuma nutupin kemaluan doang. Nah, kalian bersyukur di sini pakaiannya lengkap ya. Jadi ada manfaatnya ketika kita melakukan qanaah ini ya, mempunyai sifat qanaah ini ada manfaatnya. Yang pertama itu adalah mendapatkan dunia seluruhnya. Ya, ketika kita mempunyai sifat qanaah ini, ya kita mendapatkan dunia seluruhnya. Nah, ini kata Nabi Allah ya, yaitu Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Ya. Jadi artinya itu adalah barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, ya. Jadi dia merasa rumahnya ini sudah cukup, sudah sangat nyaman, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu, ya.
maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya, ya. Jadi kalian bersyukur punya rumah seadanya, ada kesehatan juga, lalu makanan juga tercukupi. Itu seakan-akan kalau kalian mempunyai sifat qanaah, dunia itu sudah terkumpul, ya, sudah cukup banget, ya. Saya sudah nggak perlu lagi rumah sebesar apapun, ya, makanan semewah apapun, saya sudah cukup seperti ini. Nah itu, ya, ketika kalian mempunyai sifat qanaah, pasti kalian akan merasa cukup. Lalu yang kedua itu adalah menjadi orang yang beruntung, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu." Nah, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah mengaruniakan sifat qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya, ya. Jadi sifat qanaah ini adalah termasuk sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beruntung, ya. Kenapa? Karena orang-orang itu pasti ada rasa yang tidak merasa cukup, ya. Aduh, saya ingin nambah lagi. Penghasilan misalkan sebulannya 10 juta, ingin rasanya punya penghasilan 20 juta. Nanti nambah lagi 30, nambah lagi 50, nggak habis-habis, ya. Ya itu karena tidak ada sifat qanaahnya. Coba kalian punya duit 10 juta. Nah, nanti kalian pasti mikirnya, waduh, pengen beli apa nih? PS, iPhone, gitu ya. Contoh ini, ya. Aduh, kayaknya kalau pengen duit 20 juta, aneh bisa beli motor nih. Nah, nambah lagi. Nah, itu jadi sifat qanaahnya itu nggak ada, ya. Rasa syukurnya itu nggak ada. Padahal beli HP yang murah aja juga cukup, ya. Buat apa beli iPhone, ya? Padahal HP Android yang lain juga bisa, ya. Misalkan Xiaomi yang murah-murah gitu, ya. Nah itu kalian bisa, ya, memiliki sifat syukur itu, ya. Kembali lagi kalian harus melihat ke bawah, ya. Saya bersyukur yang punya rumah, saya bersyukur punya motor, saya bersyukur nih saya diberikan HP gitu, ya. Nah itu, ya. Jadi kalian harus mempunyai sifat qanaah. Lalu yang ketiga ini manfaat dari sifat qanaah adalah mudah bersyukur, ya. Mudah bersyukur ini adalah salah satu dari manfaat dari sifat qanaah. Lalu yang keempat itu adalah menghindari atau menjauh dari hasad, ya. Jadi hasad itu munculnya kapan? Ketika kalian tidak memiliki sifat qanaah tersebut, ya. Kalian merasa nggak bersyukur, akhirnya melihat tetangga atau teman yang punya barang yang melebihi dari kalian semua, antum semua, kalian jadi iri, ya. Atau kalian cemburu juga, ya. Atau hal-hal yang lain juga. Baik, itu adalah manfaat memiliki sifat qanaah. Kita kembali lagi ke poin qanaah dan juga sabar, ya. Hendaknya kita sebagai thalibul ilm mempunyai rasa puas dengan makanan pokok yang kita dapetin, walaupun hanya sedikit aja, walaupun makanannya juga tidak semewah seperti bintang 5, restoran bintang 5, ya. Dan juga kita mensyukuri atau merasa puas dengan pakaian yang sudah menutupi aurat kita, ya. Nah, kita harus bersyukur kita mempunyai baju, makanan disediakan, ya. Jangan melihat ke atas, waduh, pondok yang lain kok makanannya ayam, ya, setiap hari, atau daging, atau di luar kayaknya orang-orang pada makannya steak, ya. Nah, kita harus bersyukur nih, ya. Kita syukuri dengan apa yang sudah kita dapetin sekarang, dan juga pakaian yang kita miliki sekarang juga. Kita harus merasa bersyukur. Nah, lalu kata Imam Syafi'i, ya, ini kata Imam Syafi'i, fa bis sabri ala dhaikil 'aish yanalu si'atul ilm, ya. Jadi dengan kesabaran, ya, atas kesederhanaan hidup
dia akan mendapatkan keluasan ilmu, ya. Jadi kalau kalian itu terlalu sibuk dengan hal-hal yang duniawi, ya, kalian yang menuntut ilmu ini pasti akan teralihkan, ya, dengan hal-hal yang duniawi, ya. Tapi kalau kalian merasa bersyukur, sabar dengan apa yang sudah kalian miliki, nanti kalian pasti akan tidak memikirkan hal-hal yang duniawi, ya, tidak teralihkan dengan hal-hal yang duniawi. Baik. Itu tadi yang ke berapa? Qanaah dan itu sabar 4, ya. Yang kelima yaitu adalah manajemen waktu, ya. Manajemen waktu. Ini untuk kita, ya. Kita ini udah diatur ya waktunya. Waktu belajarnya dari pagi sampai sebelum zuhur. Habis itu kalian mau dengerin muhadarahnya kapan aja? Jumat, ya. Jumat. Ini untuk manage waktu kalian sudah dapati, ya. Tapi kalian harus perhatikan, ya, manajemen waktu itu kalian harus perhatikan juga, ya. Kalian harus membagi waktu siang, pagi, malam kalian, ya. Dan memanfaatkan waktu yang ada, ya. Kalau misalkan ada waktu yang kosong, dimanfaatin buat murojaah. Kalau ada waktu yang kosong, manfaatin buat murojaah pelajaran, ya, atau catatan yang sudah ditulis pada saat muhadharah. Itu kalian harus bisa manage waktu, ya. Sama yang tadi Ustadz bilang, ya, jangan sampai kalian nanti nyesel di kemudian hari. Nanti pas lulus kalian bakal merasa penyesalan ini ketika kalian tidak bisa memanage waktu dengan baik, ya. Pasti ada rasa penyesalan. Ustadz pun juga ada rasa penyesalan, ya. Makanya penyesalannya itu bakal datang di kemudian hari. Mungkin kalian santailah gitu, nyantai gitu, masih ada 3 tahun lagi buat lulus misal, masih ada lulus 2 tahun lagi. Nanti kalian setelah lulus, setelah kalian udah kuliah, ya, nanti bakal ada rasa penyesalan tersebut. Ini makanya kalian harus ingat ini, memanage waktu, manfaatkan masa muda kalian, usia muda kalian, waktu di mana kalian ini belum disibukkan dengan pekerjaan dan juga keluarga. Ini kalian harus memanage waktu dengan baik, harus memanfaatkan waktu dengan yang baik. Makanya Ibnu Jama'ah ini menganjurkan sekali memanfaatkan, memanage waktu dengan yang baik. Katanya waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah waktu sahur. Jadi waktu sahur ini pada jam sekiranya jam 3 sampai subuh, ya. Waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah waktu sahur. Untuk mengkaji, ya, atau mengulang murojaah itu pada waktu pagi hari. Untuk menulis apa yang dia dapetin dari muhadharah itu pada waktu tengah hari. Serta untuk membaca lalu diskusi itu pada malam hari. Jadi Ibnu Jama'ah ini memberi contoh, ya, gimana cara memanage waktu yang baik, ya. Kalian kalau pada waktu subuh, ya, kalian pasti cepat banget untuk menghafal Al-Quran, ya kan? Sangat cepat banget. Soalnya apa? Kalian belum disibukkan dengan hal-hal yang lain. Kalian bangun subuh, sholat subuh, kalian belum disibukkan dengan hal-hal yang lain, ya. Belum disibukkan dengan kegiatan sekolah, belum disibukkan dengan jadwal yang lain, kegiatan yang lain, ya, ekskul misalkan. Makanya subuh itu waktu pagi, ya, dari waktu sahur sampai subuh itu kalian manfaatkan untuk menghafal. Bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal dalil-dalil hadis-hadis Nabi, ya. Pada waktu malam hari pun ini dianjurkan sama Ibnu Jama'ah itu untuk diskusi, ya. Kalian kan biasanya kalau malam ini ngobrol, ya enggak?
Kalau malam ngobrol. Nah, coba biasakan diskusi. Babi itu haram atau enggak gitu. Nah, misal kalau haram kenapa gitu? Dalilnya apa? Diskusi ya. Tapi ada ulama yang membolehkan ya, membolehkan makan babi. Nah, kalian diskusi. Yang membolehkan itu karena apa? Nah, karena misalkan darurat ya. Darurat misalkan sudah darurat banget nih ya. Kalian kalau nggak makan bakal mati. Nah, jadi boleh makan babi itu, tapi nggak boleh sampai kenyang, secukupnya aja, 2 suap atau 3 suap doang. Nah itu boleh makan babi. Nah, makanya kalian harus sering-sering diskusi ya. Nanti kalian pas kuliah, kalian pasti bakal sering namanya diskusi ya. Diskusi ini diskusinya tentang keilmuan ya, bukan diskusi ngobrolin orang, rumpi ya, bukan. Itu mah bukan diskusi, itu menggibah jadinya ya. Nah, makanya kalian itu nanti biasakan diskusi tentang ilmu. Atau enggak kalian coba ajak, kenapa sih? Kalian tanya aja ke teman kalian pertanyaan ngeleweng. Misal, sholat itu nggak wajib loh, misal gitu. Nah, jadinya kan bingung. Kata siapa ente? Nah, jadinya diskusi. Nah, pancing temennya, pancing ya. Kalau kalian pingin diskusi, pancing temennya. Kenapa? Kok ente bisa bilang sholat itu gak wajib? Nah, ternyata gak wajib buat perempuan yang haid. Nah, baik. Lalu yang bentar. Lalu kata Ibnu Jama'ah ya, Ibnu Jama'ah ini juga mengatakan bahwasanya hifzul lail anfa min hifzun nahar ya, katanya menghafal di malam hari itu lebih baik atau lebih bermanfaat, lebih nyampe daripada kita menghafal di siang hari. Wa waqtul jau' anfa min waqtis syabab. Nah, jadi waktu lapar itu ya, waktu lapar itu lebih efektif untuk menghafal daripada di waktu kita kenyang. Ya, jadi kalau Ibnu Jama'ah ini menganjurkan kita agar memanfaatkan waktu malam untuk menghafal. Lalu ketika kita lagi lapar, ya itu juga dimanfaatkan untuk menghafal. Coba kalau kalian makannya sampai kenyang banget, ya kalian mau ngapa-ngapain males, ya kan? Pinginnya tiduran, ya. Aduh turunin dulu nih perutnya nih, lagi nggak enak, ya. Jadinya apa? Ya udah leha-lehe ya, lehe dulu, tiduran, rebahan di kasur, jadinya tidur, ya kan? Kalau misalkan kalian lapar, ya kalian lapar itu misalkan kalian makan secukupnya aja, 5 suap, 7 suap. Nah, yang penting masuk ke perut. Nah, itu jadinya kalian menghafal itu enak ya. Yang tadinya kalian menghafal kenyang itu pinginnya tiduran, tapi pas kalian menghafal dalam kondisi keisi doang, itu lebih efektif. Nah, makanya itu ya anjuran dari para ulama terdahulu ya, makan itu nggak ada yang sampai kenyang. Makanya ulama terdahulu itu sering puasa. Kenapa? Ya ini memanfaatkan. Kalau misalkan kalian nggak puasa, waktu kalian itu habis buat makan, ya nggak? Pagi makan, siang makan, ya malamnya makan lagi, ya belum lagi nanti kalian haus segala macam. Habis waktunya buat perut doang. Ya kalau ulama terdahulu udah puasa hari ini, jadi dari siang sampai malam saya fokus menuntut ilmu, ya 12 jam saya menuntut ilmu, ya apalagi kalau di negeri Arab itu waktu siangnya lebih lama lagi, bisa 14-15 jam. Nah itu dimanfaatkan sama ulama terdahulu ya. Puasa sahurnya aja cuma air putih sama 3 butir kurma. Habis itu bukanya juga makanan sederhana doang, roti ya. Udah. Itu ulama terdahulu kayak gitu ya. Jadi mereka tidak menghabiskan waktu di waktu makan, tidak memikirkan aduh saya harus makan apa ya hari ini. Tidak, mereka itu sudah terbiasa makan kurma setiap hari,
bukanya dengan roti. Nah, itu sudah terbiasa di ulama terdahulu ya. Makanya untuk kalian ini makan itu secukupnya saja ya. Lebih baik keisi daripada kosong sama sekali, ya kan? Nah, ini yang poin ke 5 ya, yaitu adalah sedikit makan. Nah, ini yang tadi Ustadz jelaskan ya, sedikit makan, kurangi makan. Nah, ini kata Imam Syafi'i ini ya. Ini kalian perhatikan nih, Imam Syafi'i bilang ma syabi'tu munzu sitta asyra sana. Ya. Imam Syafi'i itu bilang ya, pas itu dia bilang pada saat menyampaikan kajian ya kepada murid-muridnya. Ya, kisaran umurnya 50-an. Nah, Imam Syafi'i bilang ma syabi'tu munzu sitta asyra sana. Saya belum merasakan namanya kenyang selama 16 tahun. Nah, jadi Imam Syafi'i selama 16 tahun makan itu nggak pernah kenyang. Ya, makannya itu cuma sekadarnya aja, mengisi perut. Ya. Atau kalau kalian ingin makan juga yang banyak, ya kalian bagi. Ya, sulusuhu fi batnihi itu isinya makan. Ya, sepertiganya makan, sepertiganya untuk air, sepertiganya lagi untuk bernafas ya. Nah, itu adalah anjurannya para ulama terdahulu ya. Sepertiga perut kalian ini dibagi nih. Ada 3 bagian perut kalian dibagi-bagi. Sepertiganya untuk makan, sepertiganya lagi untuk minum, sepertiganya lagi untuk kalian bernafas. Nah, coba kalau kalian makannya banyak banget, napas pasti agak susah ya kan? Pernah nggak ngerasain? Pernah nggak? Pernah ya? Pasti kalian kalau makannya banyak banget ya, itu napas itu agak susah. Ya. Kenapa? Karena sudah keisi yang tadinya sepertiganya untuk makan, jadinya 3/3-nya untuk makan semua. Yang minumnya nggak ada, yang buat nafasnya juga nggak ada ya. Makanya makan itu secukupnya ya. Yang penting keisi, yang penting saya nggak lapar. Nah, itu. Lalu yang keenam, bersikap waro. Ada yang tahu nggak waro itu apa? Ada yang tahu nggak waro? Bersifat waro. Waro itu sama ya, dia sederhana ya, sederhana. Nah, jadi untuk kita ya, waro itu waro itu adalah menghindari ya, meninggalkan perkara yang haram dan juga syubhat. Ya, waro itu adalah meninggalkan perkara yang haram dan juga syubhat. Apa itu yang haram dan syubhat? Ya, yang sudah kita pelajarin ya. Seperti makan babi itu haram. Yang syubhat itu seperti apa? Ya, syubhat itu yang baina-baina ya, antara halal dan juga haram. Ya. Syubhat itu antara halal dan haram. Misalkan kayak kita menemukan uang di pinggir jalan ya. Nah, itu syubhat ya. Boleh kita ambil, tapi bisa jadi itu jadi hal yang haram ya. Makanya untuk menghindarinya ini tinggalkan atau diambil, dikasih ke orang yang berhak ya. Ya. Nah, ini waro ini adalah sifat yang harus ada di diri kita semua sebagai thalibul ilm ya. Para penuntut ilmu ini harus ada sifat waro. Nah, dari mana sih kita tahu haram dan syubhatnya ini? Ya itu dengan menuntut ilmu ini ya. Makanya kalian harus tahu nih yang mana haram, mana halal, yang mana sunnah, yang mana mubah. Itu harus ada ya. Kalian harus pahami dan kalian harus pelajarin ya. Misalkan kalian belum tahu ilmunya, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Misalkan kalian belum tahu nih makan ikan bangkai mubah atau enggak? Hah? Dibolehkan ya, ikan bangkai. Tapi kalian belum tahu ilmunya. Misalkan ikan bangkai ini kalian belum tahu ilmunya boleh dimakan atau enggak. Ya udah kalian tinggalkan.
Ya. Untuk apa? Untuk mencari yang lebih aman. Misalkan kalian nggak punya ilmunya, tapi kalian sudah berasumsi, boleh. Nah, jadinya nanti kalau kalian dapat ilmu, ternyata ini haram. Nah, kalian pasti merasa berdosa, ya. Makanya tinggalkan hal-hal yang belum kalian ketahui, ya, dan tinggalkan apa-apa yang syubhat, ya. Hal-hal yang syubhat itu harus ditinggalkan, ya. Apalagi yang sudah kalian tahu ini haram, ya. Itu harus kalian tinggalkan. Baik. Itu adalah memiliki sifat wara', ya. Lalu yang ini keberapa? 6, ya. Yang keenam itu adalah konsumsi makanan yang sehat, ya. Konsumsi makanan yang sehat. Nah, ini adab juga untuk diri kita, ya. Kalau kalian tidak menjaga kesehatan, kalian bisa menzolimi diri kalian, ya. Kalian udah tahu nih minuman soda itu nggak sehat, atau ngerokok itu nggak sehat, tapi kalian tetap aja, ya. Misalkan kalian di luar, ya, ngerokok atau minum yang bersoda, ya, atau hal-hal yang nggak sehat, ya, hal-hal yang nggak sehat. Kalian udah tahu nih itu sebetulnya nggak sehat, tapi kalian tetap mengonsumsinya. Nah, itu kalian bakal menzolimi badan kalian sendiri, ya. Kalian itu bisa menzolimi diri kalian sendiri. Nah ini yang harus kita tinggalkan, ya. Kurangi atau tinggalkan konsumsi yang tidak sehat, ya. Kenapa? Ya, nanti kalau kalian sakit, kalian nggak bisa menuntut ilmu, ya nggak. Misalkan kalian makannya makanan yang sudah basi, ya kalian harus tahu lah ini nggak sehat, ya. Kalian harus tinggalkan. Nah, itu adalah tinggalkan konsumsi makanan yang tidak sehat. Kenapa? Karena konsumsi yang baik itu pasti akan menajamkan ketajaman otak kita, ya. Kalau kita makanannya sehat, makanannya bagus, ya, pasti nanti otak kita ini juga sehat, ya. Otak kita ikut sehat. Yang tadinya kayaknya hafalan kita nih nggak terlalu bagus deh, gitu, nggak bagus-bagus banget. Tapi kalau kalian makanannya sehat, makannya misalkan ikan, daging, ya, apalagi nasi beras merah dan segala macam, ya. Nah, itu pasti akan menajamkan otak kalian, ya. Nah, maka dari itu konsumsi makanan yang tidak sehat itu memengaruhi ke otak kita, ke hati kita, ya. Kalau misalkan kita nggak sehat, ya sudah, otak kita juga ikut nggak sehat, ya. Maka dari itu hindari konsumsi yang tidak sehat, ya. Yang kalian sudah tahu ini buruk, bakal membuat kalian sakit, jangan kalian konsumsi, ya. Lalu keberapa? Ke-7, ya. Nah, ini yang terakhir, insyaallah terakhir, meminimalisir waktu untuk tidur, ya. Nah, ini salah satu, ini bukan ulama doang, ya. Ini orang-orang sukses pun di luar, kayak Steve Jobs, tahu? Bill Gates. Itu mereka tidurnya nggak nyampe 8 jam. Tidurnya nggak nyampe 8 jam, ya. 8 jam itu kalian dari jam berapa? 10, ya. Dari jam 10 mungkin sampai jam 5, ya. Atau jam 9 sampai jam 5. Orang sukses yang ini masalah duniawi, ya. Ini kita melihat duniawi dulu, ya. Steve Jobs, Bill Gates, terus siapa lagi? Orang yang Elon Musk, tahu Elon Musk gak? Yang punya mobil Tesla itu, mobil listrik. Nah, itu semuanya mereka itu nggak pernah tidur lebih dari 8 jam, ya, atau kurang dari 8 jam, ya. Kenapa?
karena bagi mereka itu waktu itu sangat penting ya. Saya itu nggak mau menghabiskan waktu buat tidur. Nah, coba kalau kalian tidur 8 jam, kalian dapetin apa? Tidur nyenyak iya, mimpi iya ya. Cuma kalian istirahat 5 jam itu udah cukup ya. Istirahat 2-3 jam itu udah cukup. Tinggal kalian pasang mindset kalian ya. Ustadz juga dulu pas kuliah tidur cuma 2 jam doang ya. Ustadz dulu tidurnya cuma 2 jam doang di kuliah ya, karena kuliah Ustadz itu SKS-nya banyak banget, paling banyak dari jurusan yang lain. Nah itu Ustadz harus memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai waktu Ustadz ini habis buat tidur ya. Harus dipakai dengan yang bermanfaat ya. Misalkan kalian terbiasa tidur dari jam 10 sampai jam 5, coba kalian kurangin dari jam 10 sampai jam 3. Jam 3-nya ngapain? Sholat tahajud ya, menghafal Al-Quran. Itu kalian punya waktu dari jam 3 sampai jam 5. Sholat tahajud sama menghafal itu sangat bagus sekali ya. Kalian nanti selama 3 tahun, kalau kalian istiqomah melakukan hal itu, insya Allah kalian bisa langsung hafiz Al-Quran ya. Karena nikmat banget kalau kalian belajar di pagi hari ya, waktu subuh dan juga sebelum waktu subuh. Nah itu kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Itu waktu tidur itu kalian kurangin ya. Jangan sampai ya kalian tidur jam 12 malam ya. Yang tadinya biasa jam 9 tidur jam 12. Jam 9 sampai jam 12 ngisinya cuma bercanda ya, ngomongin orang lain ya, gibah jadinya. Yang ada kalian apa? Sia-sia waktunya. Sia-sia. Mending kalian tidur jam 9. Kan habis belajar malam jam berapa? Selesainya jam 9 ya. 9 setengah 10 ya. Setengah 10. Nah, dari setengah 10 ya bolehlah kalian setengah jam sampai jam 10 ngobrol ya. Tapi jangan sampai lanjut jam 12 ya. Sia-sia nanti waktu kalian ya. Lebih baik tidur, istirahat, jam 3 bangun. Jam 3 ngapain? Sholat tahajud ya. Atau kalian ingin merojaah, menghafal. Ya itu adalah waktu yang kita pakai dengan sebaik-baiknya ya. Makanya orang sukses pun ya, ini bukan ulama loh. Ini orang yang ngejarnya duniawi doang ya. Kerjaannya pingin memperkaya diri mereka ya. Yang hasil duitnya itu buat mereka aja ya. Kalian bayangin 100 miliar buat dia doang ya. Kalian kalau punya duit 1 miliar aja seumur hidup kayaknya bisa ya. Sampai kalian meninggal pun kalian bisa memanfaatkan. Nah, ini 100 miliar. Nah, coba kalian bayangin. Ini orang luar ya, orang yang enggak mengejar ukhrawi atau agama. Mereka aja tidur sedikit ya. Apalagi kita nih, kita sebagai penuntut ilmu harus lebih lagi dari mereka. Kalau kita pingin dunia kita bagus, akhirat kita bagus, ya kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Mungkin insya Allah dari antum semua ini ya, insya Allah bisa menyamai mereka semua ya, dari hal yang duniawi. Nah, insya Allah kalau masalah ukhrawi kalian lebih bagus daripada mereka